Selamat pagi saudara-saudara, salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus Yesus untuk saudara-saudara semua yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Mari kita mulai renungan ini dengan melihat peran Tuhan Yesus bagi orang-orang yang sakit. Matius 8 ayat 2-3 menulis sebagai berikut. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, mengapa si kusta berkata, "Jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku"? Sepertinya dia mengetahui kesanggupan Yesus, kemampuan dan kuasa Yesus. Hanya dia tidak yakin apakah Yesus mau menyembuhkan dia. Dengan kata lain, mungkin dia berpikir apakah dirinya cukup layak untuk disembuhkan. Si kusta mempunyai pengetahuan tentang Yesus, tetapi pengetahuannya itu tidak membawanya mengenal Yesus dengan benar. Saudara, bukankah kita pun seiring perjalanan hidup kita sering merasakan kebimbangan seperti si orang kusta tersebut? Kita tahu dari Alkitab atau dari sharing teman-teman bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan, tetapi apakah itu untuk aku juga? Atau kalau aku sampai belum sembuh-sembuh juga, apakah itu artinya Tuhan tidak mau menyembuhkan aku? Lalu kita menjadi bimbang dan kecil hati. Saudara-saudara, Yesus di dalam seluruh pelayanannya di bumi selama 3,5 tahun, Dia selalu menyembuhkan siapapun yang sakit yang dibawa ke hadapannya. Dia tidak pernah menolak. Penyakit kusta sangat menular, sehingga orang yang terkena harus disingkirkan atau diisolasi. Tetapi dalam ayat yang tadi dikatakan, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah si penderita kusta tersebut. Apakah penyakit saudara-saudara sedahsyat atau lebih dahsyat daripada itu? Janganlah bimbang dan ragu, karena Tuhan Yesus pasti mau datang untuk menjamah saudara. Alkitab mencatat bahwa yang buta melihat, yang demam sembuh, yang lumpuh berjalan, yang kerasukan setan diusirnya setan sehingga orang tersebut pulih kembali. Yang sakit pendarahan 12 tahun sembuh, yang bisu menjadi berkata, yang ayan sembuh, bahkan yang mati dihidupkan. Semua ini adalah orang-orang biasa, rakyat biasa yang sakit dan dibawa ke hadapan Yesus, atau ada yang datang sendiri, atau ada yang hanya menjamah jubahnya. Semuanya Alkitab menceritakan disembuhkan. Lalu, bagaimana kalau kita sendiri yang sakit? Saudara-saudara, janganlah bimbang dan ragu. Datanglah kepadanya dengan percaya akan kasih karunia-Nya yang telah memberkati kita dengan keselamatan. Keselamatan dari bahasa aslinya juga mengandung arti kesembuhan, kesehatan. Tahukah saudara-saudara bahwa God is for us, yang di dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan Allah di pihak kita? Siapakah yang akan melawan kita? Tercatat di dalam Roma 8 ayat 31. Ayat 32-nya mengatakan, Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita?
bersama-sama dengan Dia. Saudara, apakah kesehatan, kesembuhan saudara dan saya masuk dalam kata segala sesuatu? Tentunya iya. Luar biasa saudara-saudara. Allah Bapa yang sudah menyerahkan anaknya yaitu Yesus Kristus. Dia berdiri di pihak kita dan memberikan segala sesuatu, kesehatan, kesembuhan kepada kita. Haleluya. Lalu ada yang bertanya, Bu, apakah kita harus meminta dan datang kepada Yesus untuk minta kesembuhan tersebut? Atau kita cukup berserah pasrah saja? Jawabannya saudara-saudara adalah iya. Kita harus datang kepadanya karena kita percaya kepada kasih-Nya kepada kita. Kita percaya kepada hasil karya Dia di atas kayu salib bagi kita. Seperti seorang ibu yang sebelum pergi meninggalkan rumahnya, si ibu akan menyediakan makanan bagi anak-anaknya. Maka pada saat anak-anaknya lapar, apakah yang akan dilakukan oleh mereka? Mereka akan makan makanan yang sudah tersedia. Mengapa? Karena anak-anak tersebut percaya bahwa itulah makanan yang sudah disediakan untuk mereka oleh ibunya. Percayalah saudara dan terimalah kesembuhan, karena Allah sudah menyediakannya bagi saudara-saudara. Dengan kita percaya, berarti kita menghargai hasil karya Yesus di atas kayu salib bagi kita. Dia lebih dari mau agar saudara sembuh. Bagian dari saudara adalah percaya bahwa Dia sangat mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang sungguh mengasihi kami, saya berdoa supaya saudara-saudara bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa Bapa, supaya saudara-saudara semua yang mendengarkan ini Bapa dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin.